Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rifki Rapsanjani dari kelas 11 TPM 2. Saya akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Sebelumnya, ada yang tahu nggak teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi berisi fakta yang menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Oleh sebab itu, tujuan teks utama teks eksplanasi adalah memaparkan proses dan sebab terjadinya suatu fenomena. Penjelasan yang dipaparkan dalam teks eksplanasi berdasarkan bidang keilmuan atau bersifat ilmiah yang mengacu pada fakta, realita, teori, dan hasil penelitian. Struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi tersusun atas suatu struktur yang memudahkan kita dalam memahami isi teks. Adapun struktur teks eksplanasi adalah sebagai berikut. 1. Pernyataan umum. Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Bagian dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa alam terjadi. 2. Deretan penjelas. Pada bagian ini berisi perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. 3. Interpretasi. Bagian ini berisi penafsiran penulis mengenai topik dalam spesifik tertentu yang lebih luas dan menyeluruh, serta menjelaskan korelasi peristiwa yang menyertainya. 4. Simpulan. Pada bagian akhir teks dapat tanggapan penulis dalam menyikapi fenomena berupa pernyataan reflektif yang bersifat umum. Ciri-ciri teks eksplanasi. Pembahasan dalam teks eksplanasi menggunakan konteks ilmiah melalui pemaparan sejarah, definisi, klasifikasi, dan kebiasaan. Informasi tersebut dapat berupa fakta-fakta empiris, data, statistik, dan rangkaian peristiwa yang menjelaskan korelasi antar spek dan antar peristiwa dalam teks. Berikut ciri-ciri atau karakteristik teks eksplanasi yang dapat memudahkan kita untuk membedakan antara teks eksplanasi dan teks lainnya. 1. Ilmiah. Fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi berdasarkan konteks ilmiah yaitu berupa fakta, realita, teori, dan penelitian. Penjelasan tersebut dapat berupa sejarah, klasifikasi, atau definisi. 2. Logis. Penjelasan fenomena dalam teks eksplanasi bersifat logis dan teoritis. 3. Objektif. Penjelasan dalam teks dapat disertai argumen yang bersifat objektif dengan didukung teori yang relevan sehingga dapat pula dijadikan rujukan yang valid. 4. Bukan teks eksposisi. Teks eksplanasi tidak bertujuan mempengaruhi pembaca, tetapi memaparkan fakta berdasarkan bidang keilmuan. 5. Bukan teks prosedur. Teks eksplanasi menjelaskan proses yang alami, tidak disadari, dan melalui jangka waktu yang panjang. Kaidah kebahasan teks eksplanasi. Teks eksplanasi menjelaskan secara ilmiah proses dan sebab terjadinya suatu fenomena dengan menggunakan beragam bahasa baku yang bersifat universal. Pemaparan informasi dalam teks eksplanasi mudah dimengerti pembaca umum atau tidak terbatas pada kalangan tertentu saja. Oleh sebab itu, penulisan dan penggunaan kata dalam teks eksplanasi harus sesuai dengan PUEBI. Berikut ciri kaidah kebahasan eksplanasi. 1. Kopula. Kata ini digunakan untuk menjelaskan definisi kata, istilah, atau konsep berkaitan dengan suatu fenomena. Misalkan, merupakan dalam kalimat Indonesia merupakan negara kepulauan. 2. Kata kerja aktif. Kata kerja ini kerap digunakan pada bagian deretan penjelas. Sebab bertujuan menjelaskan sebab dan proses, sehingga subjek atau fenomena berperan sebagai tujuan dari suatu perbuatan atau peristiwa tertentu. 3. Konjungsi. Konjungsi yang digunakan menjelaskan hubungan sebab akibat dan hubungan kronologi terjadinya suatu fenomena. Misalnya, jika, bila, sehingga, sebelum, dan kemudian. Keterangan waktu. Kata ini digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya suatu fenomena. 5. Istilah. Istilah ilmiah. Istilah ilmiah sesuai konteks kerap digunakan untuk memperjelas definisi hubungan sebab akibat ataupun kronologi terjadinya suatu fenomena. Kata ganti benda. Subjek yang dijelaskan menggunakan kata ganti benda atau non persona seperti itu, ini, dan tersebut. Teks eksplanasi juga hanya fokus pada hal umum seperti gempa bumi, banjir, hujan, dan udara. Begitulah informasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.